Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Harus Mengampuni, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 18 ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Petrus berkata kepada Tuhan Yesus bahwa kalau ia mengampuni saudaranya yang berdosa kepadanya sampai berapa kali? Bahkan ia menanyakan, sampai 7 kali? Dalam Alkitab, bilangan 7 dipandang sebagai angka suci, karena hari ke-7 adalah hari istirahat Allah. Kitab Keluaran bab 20 ayat 11. Angka ini berperanan khusus juga dalam kalender, upacara, dan benda-benda ibadat. Angka 7 juga dapat melambangkan kegenapan dan kebulatan, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Petrus yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Dengan bertanya kepada Yesus bahwa ia harus mengampuni saudara yang bersalah kepadanya sampai 7 kali. Dia mau menunjukkan totalitas niat mengampuni yang dimaksudkannya. Namun ternyata keseriusan Petrus itu perlu dikoreksi dan perlu juga digenapi oleh Yesus. Mengampuni bukanlah soal berapa kali dan berapa banyak harus dilakukan, tetapi melipat gandakan niat baik itu sendiri hingga 70 kali 7 kali. Artinya, mengampuni itu jangan dibatasi, melainkan sesering kali digandakan tanpa batas jumlah tertentu. Mengampuni itu sebuah keharusan dan harus terus dilakukan. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mau berkata kepada Petrus dan kepada kita bahwa mengampuni harus menjadi roh dan jiwa seorang pengikut Yesus yang selalu menerima setiap orang yang berdosa dan mau bertobat. Tidak ada alasan yang membenarkan orang Kristen tidak bisa mengampuni. Ini prinsip kekristenan. Ini adalah jiwa kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ia hadir di tengah-tengah orang-orang berdosa dan menerima mereka semua untuk datang kepadanya. Bukan hanya itu, ia mencari dan menemukan mereka yang hilang dan tersesat. Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32, Tuhan Yesus menunjukkan hati seorang bapa yang menjadi gambaran Allah Bapaknya. Bapa itu menerima anak yang durhaka, namun bertobat dengan gembira dan pesta pora, sebab anaknya itu sudah mati tetapi hidup kembali. Dia sudah hilang tetapi ditemukan kembali.
tidak ada syarat yang dituntut untuk mendapat kerahiman hati Bapa kecuali satu: menyadari dosanya dan kembali kepada Bapa yang hatinya penuh kemurahan dan kasih sayang. Saudara-saudari terkasih, haruslah mulai disadarkan kembali serta disegarkan kembali dalam ingatan kita orang-orang beriman bahwa kita itu memiliki Allah yang Maha Rahim. Allah kita adalah Allah yang selalu membuka pintu kerahimannya kepada setiap anaknya yang bertobat dan mau kembali ke dalam pangkuan kasih-Nya. Inilah dasar yang harus diingat dan dipraktekkan di hati setiap orang Kristen, bahwa kita memang dipastikan untuk memiliki DNA seorang Kristen sejati, yaitu harus mengampuni. Pertanyaan Petrus yang berpikiran benar dalam pandangan orang Yahudi untuk mengampuni secara bulat sebanyak 7 kali, ternyata sudah waktunya untuk disempurnakan oleh pikiran Allah yang bukan pikiran kita. Allah mau supaya kita bukan mengampuni sebanyak 7 kali, melainkan selalu siap untuk memberikan ampunan kepada siapapun yang bersalah kepada kami. Itulah roh yang dapat kita temukan dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Sebenarnya tidaklah terlalu sulit untuk memahami firman Yesus pada hari ini, jikalau kita merenungkan dan menghayati doa Bapa kami yang didoakan oleh Gereja Kudus dan yang kita doakan setiap hari dalam berbagai kesempatan doa pribadi maupun doa secara bersama-sama. Saudara-saudari terkasih, alangkah baiknya kita setiap hari berdoa agar tidak terjadi perceraian dalam perkawinan Katolik, sebab mereka mau saling mengampuni bila ada kekurangan dari pasangannya. Juga baik kalau kita berdoa untuk orang-orang Kristen untuk belajar sabar melihat dan menerima kekurangan saudaranya dan tidak marah-marah dan emosi kalau ada kelemahan mereka. Siapakah yang sempurna di dunia ini? Tidak ada. Sebab semua orang telah berdosa dan semua orang harus bertobat dan saling memberi pengampunan seorang terhadap yang lain. Perhatikan bahwa dalam Gereja Katolik ada sakramen tobat atau sakramen pengampunan dosa. Di sini umat beriman berdamai dengan Allah, dengan sesama, dan dengan dirinya. Melalui sakramen ini dicurahkan rahmat pengampunan. Kapanpun seorang Kristen menyadari kedosaannya dan pasti diampuni dosa-dosanya. Gereja Kudus menyediakan rahmat pengampunan. Kita pun harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus menjelaskan pengampunan itu dengan perumpamaan bahwa kalau kita diampuni, kita juga harus mengampuni. Harus diakui dalam kehidupan sehari-hari, mengampuni kesalahan seseorang itu tidak mudah. Apalagi kalau orang yang bersalah itu tidak punya hati dan tidak merasa bersalah. Apa yang harus kita lakukan?
berdoa. Ya, mendoakan orang itu supaya bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Apakah aku sudah belajar dari Tuhan Yesus untuk siap mengampuni sesama yang berdosa kepadaku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Semoga kami selalu membangun sikap tobat dan menjadi orang yang murah hati seperti dirimu. Sebab dialah Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.